Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang menjumpai Bapak Ibu Saudara dalam Sapaan Gembala dan Renungan Harian GKI Cikarang. Renungan harian pada pagi hari ini bertema Hidup Takut akan Tuhan, yang diambil dari kitab Amsal 1 ayat 7 berbunyi demikian. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selama ini orang berlomba-lomba untuk bersekolah tinggi dan berusaha dengan segala macam untuk kemapanan materi dan kepopuleran. Semuanya itu tentu tidak ada yang salah. Orang mengejar materi dengan korupsi, dengan kemapanan materi, kepopuleran dianggap sebagai hal yang sebagai sukses. Tetapi harus disadari bahwa kesuksesan itu tidak semata-mata berbicara tentang pendidikan, kemapanan materi, dan kepopuleran tanpa ada rasa takut akan Tuhan. Penulis Amsal memulai kitabnya dan mengerti betul tentang hal ini. Sebab tujuan penulis Amsal memberikan ini bahwa pengetahuan diidentikan dan dengan informasi yang tepat, sedang hikmat didefinisikan sebagai kemampuan untuk mempergunakan informasi yang tepat dan dengan cara yang tepat juga. Banyak orang pandai tidak berhikmat. Pada kitab Amsal ini menegaskan juga bahwa takut akan Tuhan itu adalah awal dari hikmat itu sendiri. Kumpulan kitab Amsal ini menolong kita untuk bertumbuh sehingga memiliki hikmat yang bermoral dan beretika. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Ini akan tampak tunduknya seseorang pada kehendak Tuhan dan kerinduannya untuk tidak melakukan dosa di hadapan Tuhan. Itu adalah hikmat yang dimaksud oleh penulis Amsal, yaitu hidup dari sudut pandang Allah, bukan dari sudut pandang manusia. Hikmat memampukan orang untuk memahami pengajaran dalam berbagai bentuk sehingga menjadi lebih pandai. Bukan pandai dalam hal melakukan sesuatu, melainkan pandai dengan benar seturut dengan kehendak Tuhan. Raja Salomo yang sangat terkenal bijaksana karena di awal pemerintahannya dia ketika Tuhan bertanya pada Raja Salomo permintaan apa yang diinginkan oleh Raja Salomo pada saat akan memulai memimpin, Raja Salomo tidak menginginkan atau pun meminta kekayaan, ketenaran atau kejayaan maupun umur panjang, tetapi Raja Salomo meminta Tuhan untuk diberikan hikmat, sehingga pada saat Raja Salomo memimpin, ia menjadi raja yang bijaksana di dalam memimpin. Belajar dari teks ini, maka kita belajar bahwa hikmat atau kepintaran yang berasal dari Tuhan inilah kunci takut akan Tuhan. Oleh sebab itu, marilah menjadi pribadi yang memulai sikap takut akan Tuhan. Artinya, menjadi pribadi yang selalu menghormati Tuhan dalam setiap hal yang akan kita lakukan,
sehingga kepintaran yang berasal dari Tuhan akan diberikan di dalam kehidupan kita dan berkenan di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, tidak banyak orang mencari hikmat, tetapi sebagai orang beriman, hidup takut akan Tuhanlah, orang akan tahu bagaimana harus hidup, bagaimana cara mengatasi masalah, harus menyikapi segala pergumulan yang menantang iman kita. Hanya takut akan Tuhanlah, kita akan memperoleh hikmat untuk menjalani kehidupan ini, apapun yang terjadi. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara, perlengkapi juga anak-anak kita sebagai generasi penerus dengan hikmat agar mereka juga pandai menata kehidupan mereka di hadapan Tuhan. Sebagaimana kita juga memperlengkapi diri kita untuk berhikmat dan takut akan Tuhan, supaya setiap langkah kehidupan kita, perbuatan kita, perkataan kita senantiasa seturut dengan didikan dan bimbingan Tuhan serta pimpinan dari Tuhan semata. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, ajarkan kami selalu menjadi pribadi yang berhikmat, dengan senantiasa hidup takut akan Tuhan, takut akan Engkau, dan hidup dalam kebenaran. Didiklah, bimbinglah, serta pimpinlah selalu kami, ya Tuhan, dalam setiap langkah kehidupan kami, dalam tingkah laku kami, dalam tutur kata kami dan perbuatan kami, supaya kami selalu menyenangkan hati-Mu, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Demikian renungan hari ini. Kiranya firman ini dapat menyemangati kita semua untuk melakukan aktivitas. Jangan lupa bagikan renungan ini kepada saudara-saudara kita yang lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.